10 kosakata di dalam bahasa Indonesia yang tidak tepat digunakan. Tujuan 1. Menemukan kata-kata di dalam bahasa Indonesia yang tidak tepat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperbaiki kata-kata yang tidak tepat yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Hai semua, di dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa. Tahukah kalian, terkadang kata di dalam bahasa Indonesia yang kerap kali kita gunakan tidak tepat. Nah, apa saja kata-kata yang tidak tepat di dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat disimak dalam pembahasan berikut. Pertama, merubah atau mengubah. Jika di dalam kehidupan sehari-hari kamu sering menggunakan kata merubah, berarti kalimat yang kamu gunakan salah. Kata merubah merupakan kata yang salah dan kata yang benar adalah mengubah, karena memiliki kata dasar ubah. Sedangkan merubah memiliki kata dasar rubah yang berarti binatang moncong panjang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merubah tidak memiliki arti, sedangkan mengubah memiliki kata lain ganti. Yang kedua, bis atau bus. Kendaraan ini merupakan alat transportasi umum yang ada di darat dan beroda 4. Di dalam kehidupan sehari-hari, kendaraan tersebut disebut bis atau bus. Untuk teman-teman yang menyebutkan kata bis, berarti penggunaan kata di dalam bahasa Indonesia tidak tepat. Penggunaan kata yang tepat adalah bus. Bus diserap dari kosakata bahasa Inggris, yaitu bus. Yang ketiga, handal atau andal. Teman-teman, tahukah kalian bahwa penggunaan kata handal merupakan kata yang tidak tepat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang benar adalah kata andal, karena kata dasar yang diakui adalah andal, bukan handal. Yang keempat, karir atau karier. Kata berikutnya yang tidak tepat adalah kata karir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang tepat adalah karier. Yang kelima, silahkan atau silakan. Kosakata yang sering kita ucapkan dan kita dengar di dalam kehidupan adalah kata silahkan. Kata silahkan merupakan kata yang tidak tepat. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang tepat adalah kata silahkan. 6. Sekedar atau sekadar. Kita sering mendengar kalimat saya sekedar bertanya tentang tugas atau saya sekedar menawar harga. Di sini siapakah yang menggunakan kata sekedar? Selamat, teman-teman keliru. Karena kata sekedar merupakan kosakata yang tidak tepat di dalam bahasa Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata yang benar adalah sekadar. Karena kata dasar dari kosakata ini adalah kadar dan bukan kedar. Berikutnya, bergeming atau tak bergeming. Pasti teman-teman sering mengeluarkan kalimat saking takutnya aku tak bergeming saat belai muncul, atau aku tak bergeming saat disentuhnya. Nah, siapa nih yang sering menggunakan kata tak bergeming? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bergeming bermakna tidak bergerak. Namun, dalam penggunaan sehari-hari, banyak yang salah menggunakan kata bergeming dengan menambahkan kata tak menjadi tak bergeming, yang artinya bergerak. Nah, kalimat yang sudah disebutkan menjadi salah.
Jadi, di saat menggunakan kata bergeming, teman-teman tidak perlu menambahkan kata tidak atau tak untuk menunjukkan kegiatan tidak bergerak. Kata berikutnya, praktik atau praktek. Salah satu ejaan yang masih sering salah adalah praktek. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktek merupakan kata yang tidak baku. Nah, kata yang tepat untuk digunakan adalah praktik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktik bermakna pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Kata turunan dari praktik antara lain berpraktik dan mempraktikkan. Kata berikutnya, nasihat atau nasihat. Kalau teman-teman menjawab kosakata yang benar adalah nasihat, jawaban teman-teman kurang tepat. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Kata ini berasal dari kata nasaha, yang berarti kalasa, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Jadi, kosakata yang tepat adalah nasihat, karena dalam penyerapan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas pelafalan dalam bahasa Indonesia. Berikutnya adalah risiko atau resiko. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu akibat dari apa yang kita lakukan. Namun, di dalam penulisannya, teman-teman kerap kali keliru. Penggunaan kosakata yang tidak tepat adalah resiko. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, resiko tidak memiliki arti, sedangkan risiko memiliki arti sebagai akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Jadi, penggunaan kata yang tepat dengan merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata risiko. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya dan tugas selanjutnya. Bye-bye.